Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan presentasi kelompok terakhir atau kelompok 10 dalam mata kuliah Kepemimpinan dalam Pendidikan. Di sini kami mendapat tema yakni kepemimpinan di lembaga pendidikan. Adapun kelompok 10 anggotanya yaitu 1. Alfiatin Hasanah, 2. Muhammad Bugiono, dan yang ketiga Riza Aisyah. Apa saja sih yang akan kita bahas di dalam makalah? Yuk kita cek bersama. Adapun pokok bahasan dalam makalah yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian kepemimpinan di lembaga pendidikan. Yang kedua, gaya kepemimpinan di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, yakni peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan. Langsung saja kita bahas ketiga poin tersebut. Yang pertama yakni pengertian kepemimpinan di lembaga pendidikan. Insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri yakni Riza Aisyah. Dan nanti poin B dan C akan dijelaskan oleh Mbak Alfiatin Hasanah. Ya, poin A yakni pengertian kepemimpinan di lembaga pendidikan. Apa sih arti kepemimpinan itu sendiri? Secara sederhana, maka Wimbang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, hal ini berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan seorang pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan artinya bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi serta menggerakkan dan mengkoordinasikan anggotanya. Selanjutnya, pada poin B dan C akan dijelaskan oleh Mbak Alfiatin Hasanah. Gaya kepemimpinan dalam lembaga pendidikan itu ada 6 poin. Poin yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, di mana bertindak untuk menghargai masukan dan komitmen melalui partisipasi, mendengarkan berita buruk dan kabar baik, pengambilan keputusan dengan orang lain, atau mendelegasikan otoritas kepada orang lain untuk mendorong pengambilan keputusan. Lalu poin yang kedua, kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Next, poin yang ketiga. Gaya kepemimpinan birokratis adalah gaya memimpin yang mengacu pada peraturan. Tanda-tanda yang paling mudah dikenali dari seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan birokratis adalah perilaku taat prosedur. Lalu poin yang keempat, kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Itu adalah salah satu contoh gaya yang berpusat pada pemimpin selain kepemimpinan otoritatif dan juga transaksional. Lalu poin yang kelima, kepemimpinan transformasional adalah suatu model kepemimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan dan juga hubungan efek pemimpin terhadap bawahan dapat diukur dengan indikator adanya kepercayaan, kekaguman dan juga kesetiaan dan hormat terhadap pemimpin, berusaha untuk memotivasi pengikutnya melakukan sesuatu yang lebih dan melakukannya melampaui harapan mereka sendiri. Lalu poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, kepemimpinan transaksional paling efektif ketika berfokus pada proyek atau tugas jangka pendek. Istilah ini sering disebut juga dengan kepemimpinan manajerial karena fokus utama mereka adalah menyelesaikan tugas dengan baik tanpa perlu kreativitas dan juga inovasi. Selanjutnya yaitu poin C, peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan. 1. Sebagai pendidik. Yang A, kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas.
B. Mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif. Dan yang C. Kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. 2. Sebagai manajer. A. Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai standar yang ada. B. Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada, serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan juga temporer. C. Kemampuan menyusun program secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu nomor 3 sebagai administrator. Yang poin A, kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. KBM itu adalah kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat sebagai supervisor. Poin kemampuan menyusun program supervise pendidikan di lembaganya yang dapat melaksanakan dengan baik. Poin yang selanjutnya yaitu nomor 5 sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan juga pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan juga mendelegasikan tugas. Yang keenam sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya, baik itu secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan juga objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta fleksibel. Demikianlah itu pembahasan dari ketiga poin yang telah kami susun dalam makalah. Selanjutnya, kesimpulan dari ketiga poin tersebut yakni kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan artinya bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi serta menggerakkan dan mengkoordinasikan anggotanya. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan itu sendiri terdapat berbagai komponen, baik itu warga sekolah seperti guru, staf, peserta didik, dan masyarakat. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Kemudian gaya kepemimpinan dalam lembaga pendidikan itu ada 6, antara lain gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan birokrasi, gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir gaya kepemimpinan transaksional. Keenam gaya kepemimpinan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ataupun kepala sekolah itu sendiri. Nah, artinya di dalamnya terdapat suatu hubungan. Kemudian peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan yaitu sebagai pendidik, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai pemimpin, dan yang terakhir sebagai inovator. Alhamdulillah, demikianlah presentasi dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Dari kelompok 10, mohon dimaafkan apabila banyak salah dan kurangnya. Untuk teman-teman semua, selalu jaga kesehatan dan semangat untuk menghadapi UAS besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.